Oke, ini baik, kita lanjutkan pertemuan kita. Terakhir materi yang coba kita simulasikan adalah mengenai bagaimana pembuatan user login. Iya, user Ya, login. jadi bagaimana user login ini mengatur beberapa tipe user. Kebetulan kita kemarin baru mengatur ada 4 tipe user ya, tipe 1, tipe 2, 3, dan 4. 3, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Oh, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian kemarin kita coba buat validasinya itu di sini kemarin begitu dia memasukkan user ID dan password, dicek di sini dari user loginnya, dicek sesuai dengan ID dan password yang benar. Nah, ketika benar, maka otomatis nanti di sini dia akan terisi sebuah data. Jadi if not EOF itu artinya berarti dia tidak berada di end of file, artinya berarti ada konten, ada isi. Ketika ada isi, maka di sini kita tampung dalam sebuah variabel user level, username, department name, department ID, employee ID. Kemudian kita jalankan sebuah menu namanya menu form, sebuah form namanya menu. Kemudian form loginnya kita tutup. Nah, tapi kalau dia tidak sesuai, di sini kita berikan pesannya user tidak tidak ditemukan atau username atau password salah. Nah, ini sudah kita uji coba kemarin dengan beberapa tipe user. Nah, kemudian di dalam menunya jadi variabel ini kebetulan adalah variabel yang bertipe public. Variabel ini adalah variabel yang bertipe public. Maksudnya public itu adalah sekali kita deklarasikan, maka ini akan dikenali di semua objek. Di semua objek itu bisa dikenali di query, bisa dikenali di form, bisa dikenali di report. Di mana dia mendeklarasi variabel objeknya? Kemarin kita coba menambahkan sebuah modul. Nah, di sini modul di mana kita deklarasikan sebuah variabel yang bertipe public. Nah, jadi karena dia tipenya public, maka begitu kita berikan deklarasi value, kita berikan nilai, maka ini akan memiliki nilai yang dikenali di semua objek tadi. Nah, sehingga begitu tadi di sini di pas login ini sudah diberikan nilai dan dia langsung membuka sebuah form. Kemarin form yang dibuka adalah form menu. Nah, kita lihat form menunya. Kemarin ini menunya adalah ini. Nah, di sini. Jadi pada saat kebetulan menunya kita coba buat yang sederhana, hanya ada membuka satu form saja. Tapi logiknya nanti bisa dipakai untuk kebutuhan form-form yang lain ataupun report. Nah, di sini diatur. Kebetulan tadi di dalam yang variable public tadi ada yang namanya user level. Nah, di sini kita sebutkan bahwa kalau user levelnya 4, maka buka form tapi dengan kondisi normal dan bisa menambah. 4 itu adalah level staff ya, level staff. Kemudian kalau level 3 dia bisa membuka, kemudian tapi dibuka dengan tampilan normal, tetapi ada beberapa hal yang dibatasi, yaitu dia hanya bisa mengedit. Ini ada level atasan dari staff. Maksudnya bisa mengedit itu adalah dia bisa merubah yang tadinya pengajuan dirubah menjadi di approve gitu ya. Tapi ini hanya yang statusnya false saja yang bisa dibuka. Statusnya false itu artinya pengajuan yang belum disetujui. Nah, kemudian ada pun yang level 2. Level 2 ini adalah hanya bisa membuka yang statusnya sudah true, dan itu pun read only, dia tidak bisa merubah. Jawabannya Pak. Nah, ini kalau form edit ini kan case yang kita pakai sekarang kan hanya satu request. Kalau bagaimana kalau dia udah 3 atau 4 request? Iya. Ya kan? Jadi dari 4 ini saya mau edit yang ketiga gitu.
daftarnya nggak bisa bikin daftarnya nggak? Bisa, nanti kita bisa buatkan semacam ada list. Jadi begitu nanti begitu si bagian purchasing apa namanya masuk ke login itu ada beberapa menu. Salah satu menunya adalah list daftar permohonan atau permintaan. Nah, di situ akan muncul listnya. Yang paling top adalah yang belum di approve, atau terserah nanti kita mau atur rule-nya. Apakah yang paling atas itu adalah yang sudah di approve oleh atasannya tetapi belum dilakukan proses pemesanan, atau yang seperti apa misalnya. Nah, itu nanti bisa kita buat. Nah, begitu dibuka, taruhlah misalnya yang ditampilkan adalah yang sudah di-approve oleh atasannya tetapi belum kita buatkan ordernya, sehingga begitu dia dibuka dirubah statusnya menjadi oke, akan dilakukan proses order untuk barang tersebut gitu ya. Nah, nanti kalau untuk pembuatan listnya mungkin bisa juga kita simulasikan barangkali. Bisa. Langsung kita simulasikan ya. Jadi dasarnya itu adalah data mengenai PR, purchase requisition. Nah, ini ada header. Nah, di sini kalau kita lihat ada nomornya. Kebetulan ini memang nomornya masih dibuat secara custom diketik ya. Nanti bisa kita buat auto increment. Kemudian di sini ada tanggal, ada siapa yang memesan, kemudian tanggal di approve-nya, di approve oleh siapa, kemudian status. Nah, ini kita akan gabungkan dengan apakah dengan barangnya juga perlu ditampilkan atau cukup list pemesanannya saja misalnya. List pemesanannya aja Pak, paling nomornya. Oke. Nomor tanggalnya. Nah, Si requesternya. betul. Nah, berarti di sini kita siapkan sebuah query supaya nanti ada purchase number, request numbernya, kemudian tanggalnya. Nah, ketika employee ini yang muncul tidak employee, tapi bukan ID-nya, tapi yang muncul namanya. Kemudian kalau tanggal sama approve itu tetap normal. Kemudian nanti status di sini tentunya yang status ini kemarin kita menjadi flag untuk yang sudah disetujui atau belum. Adapun kalau status close di sini dalam bentuk tanggal ya, kalau sudah terisi itu berarti dianggap ini sudah dipenuhi. Nah, langkahnya adalah kita buat query. Kita masuk ke create, kemudian pilih saya query design, kemudian saya butuhkan tadi ada PR. Nah, ini ya, saya butuh PR header 1, kemudian yang kedua adalah dengan employee. Nah, kemudian departemennya supaya nanti diketahui ini dari mana saja. Nah, jadi 3 ini akan saya tambahkan. Saya tutup. Nah, saya butuhkan nanti di sini ada purchase request number-nya, kemudian tanggalnya kapan, kemudian siapa yang mengajukan, kalau memang diperlukan job title-nya, kemudian dari departemen mana, kemudian di approve oleh siapa. Nah, kemudian di sini kita juga butuh status dan close date, maksudnya hanya untuk nanti kriteria. Sehingga kalau kita lihat di sini ada satu data yang sudah terisi. Nah, ini ada pindah jabatan staf Departemen Keuangan, sudah di-approve oleh Dewi, statusnya sudah disetujui namun belum terrealisasi. Nah, ini akan menjadi dasar untuk membuat list. Ini saya simpan, saya buat namanya key list request misalnya. Oke. Nah, untuk membuat listnya kita buatkan di dalam form. Polanya bisa dalam bentuk list, bisa juga dalam bentuk grid ya, dalam bentuk grid. Nah, kita misalnya akan coba dalam pembuatannya menggunakan pola grid misalnya. Saya buat lagi menu create, kemudian saya pilih form design. Nah, di sini kita
munculkan field listnya. Saya munculkan propertinya dulu, kemudian sini ada add existing field ya. Kemudian show table. Nah, saya akan memunculkan tidak dari tabel, tapi saya akan mengambil dari sebuah query. Oke, kalau mau spesifik sebenarnya bisa kita langsung di sini disebutkan, karena di sini ada namanya sebuah properti record source. Ya, record source itu untuk menentukan ini mau buat form ini sumbernya dari mana. Nah, kita akan ambil sumbernya dari tadi kita inisial pakai key ya, key list request. Nah, sehingga otomatis begitu saya klik di sini sudah spesifik fieldnya itu adalah sesuai dengan yang di query tadi. Jadi nggak muncul list yang banyak seperti tadi gitu ya. Nah, ini kalau hanya sekedar membuat list-list begini yang tanpa menggunakan aturan validasi dan seterusnya, konsep begini bisa kita buatkan pakai wizard untuk membantu percepatan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin coba buat benar-benar custom, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, di sini ada show only field the current record source. Nah, jadi biar nggak kita bingung ya. Tadi yang ada di dalam query kan cuma ini itemnya. Nah, sebagai gambaran kalau kita membuat secara custom tidak apa-apa, barangkali saya demonstrasikan. Nah, di sini kalau kita klik kanan, ini kan ada form view, ya, ada layout view, ada. Nah, yang kita butuhkan di sini di dalam tampilannya tidak hanya detail, saya juga butuh tampilan namanya form header. Nah, ini di sini nanti rencananya akan dipakai untuk memasukkan judul-judul ya. Sehingga kalau saya klik lagi di sini, saya panggil page numbernya. Saya biar cepat, ini yang close date saya tidak tampilkan atau kalau memang saya pengen tahu ini udah selesai atau belum sih, kalau udah selesai kapan selesainya boleh juga kita masukkan, tergantung kebutuhan. Ini anggap kita masukkan semua dulu. Nah, oke. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya sudah jadi kalau kita mau jadikan sebagai cuma list saja dengan cara apa? Di sini kita buat dalam datanya itu dalam format penyajiannya itu di sini kan ada default view-nya itu adalah single form. Single form berarti tampilannya form. Kalau saya mau dalam bentuk tampilannya udah dalam bentuk seperti tabel, saya tinggal pilih datasheet saja. Walaupun di sini kita buatnya dalam bentuk form, tapi kalau ditampilkan dia dalam bentuk tabel. Nah, ini tabelnya tabel. Mau saya cuma nanti ini bisa kita kemas. Kalau pakai tabel saya nggak nyaman misalnya, saya maunya tetap bentuknya form dalam bentuk continuous, silahkan. Karena kita mau ada sedikit custom untuk penyajian layoutingnya misalnya. Nah, berarti ini kan judul-judulnya harus kita pindahkan ke atas. Nah, ini kita pindahkan ke atas ini. Kemudian ini benar-benar custom ya, jadi kita memang manual. Tapi kalau pakai wizard ya saya kira itu untuk percepatan bisa membantu kita supaya nanti penataannya bisa lebih cepat. Nah, ini saya simulasikan ulang dalam rangka merefresh saja sedikit. Nah, ini sebagai headernya. Nah, ini juga kalau saya mau ini judulnya rata semua sekaligus bisa. Misalkan saya mau judulnya rata sekaligus. Ini kan kadang-kadang kalau digeser-geser ini kita nggak tahu nih. Udah rata atau belum gitu ya. Nah, jadi kita bisa atur titiknya yang mau dijadikan sebagai patokan yang mana. Yang ini misalnya. Nah, ini bisa kita lihat ada namanya property top. Nah, ini top. Top itu berarti posisi dari atasnya 0,3 cm.
Berarti kalau mau rata semuanya harus 0,3 cm. Saya copy saja 0,3-nya. Ini saya blok yang ini semua, kemudian saya klik kanan, saya properti lagi, pilih topnya, saya paste di situ, enter. Jadi andaikan, nah seperti ini juga misalkan ini, saya mau ini saya ngacak dulu nih, enggak, yang penting apa namanya ini udah rapih dulu misalnya, secara posisi kolomnya. Nah setelah itu saya mau urut apa tingginya itu sama gitu. Berarti kan yang jadikan patokan kan ini. Topnya 0,3 sekian. Kemudian ini saya blok semua. Pakai shift juga bisa. Kemudian topnya saya paste. Nah, ini jadi langsung posisinya pasti akan rata semua. Satu baris ya. Nah, cuma kalau mau sama dengan atasnya dia kan beda position kolom ya. Jadi memang harus tetap satu-satu. Nah, ini konsep custom. Mungkin nanti next kita akan coba menggunakan wizard. Nah, ini oke, ini itu saja saya kira. Nah, kalau pakai wizard bagaimana? Kalau wizard ini sebagai perbandingan saja. Berarti di sini nanti namanya form list request gitu ya. Ini masih belum rapi. Di sini tampilannya tidak ada datasheet. Berarti kita rubah menjadi continuous forms. Ya, continuous form. Tampilannya bagaimana? Nah, tampilannya nanti karena di sini kita buat dalam bentuk continuous form. Nah, seperti ini. Nanti bisa kita tampilan bisa kita atur lah. Ini tekniknya dulu. Kita desain lagi. Kalau muncul ada crash begitu, itu cuma kurang lebar aja. Nah. Oke, nah kalau menggunakan wizard itu sini ada form wizard. Apa ini? Maksudnya yang kita mau buat itu tadi dari query list request. Nah, yang penting ini penyajian. Ini saya next. Oke, di sini ada minta penyajiannya itu mau dalam bentuk apa namanya ditampilkan berdasarkan apa gitu ya. Nah, ini kita kan mau dalam bentuk single, ini nggak dalam bentuk one to many ya. Nah, ini juga tabular seperti ini. Oke, finish. Oke, sama dengan tadi hasilnya ya, sama. Kalau udah seperti ini baru kita atur di desain. Nah, biasanya begitu langkah cepatnya, baru kita custom di sini gitu ya. Itu hanya untuk mempercepat penataannya saja. Baru kita custom ini, misalkan mau digeser-geser kurang lebar misalnya, dan seterusnya. Nah, silahkan. Nah, ini dan seterusnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita akan atur setelah kita tahu bahwa ini saya mau edit. Nah, berarti kan saya akan tambahkan sebuah button. Saya akan tambahkan sebuah button. Bagaimana buttonnya itu langsung mengarah kepada pembukaan form yang tadi. Jadi polanya sebenarnya sama dengan yang oke. Nah, ini sudah saya tambahkan sebuah button. Ini saya mau tingginya sama saja. Berarti di sini ada height. Ini ada height supaya ini seragam. Di sini ada height, saya paste. Dah. Kemudian saya naikkan. Oke. Nah, ini date-nya kenapa kecil? Karena belum ada value-nya, sehingga dia menyesuaikan dengan isi nilainya. Nah, sekarang saya akan tambahkan sebuah button. Di mana button ini akan membuka apa namanya, si dia punya
punya ID. Jadi arahnya itu adalah akan membuka tetap ke sini lagi, ke form, nah akan ke sini, sehingga dia akan melakukan penampilan sesuai dengan yang dipilih. Jadi awalnya dari sini, di sini nanti kita buatkan button. Begitu saya klik open, dia buka ke sini gitu kira-kira. Sehingga nanti dalam menunya itu bisa saja nanti dalam penyajiannya, nah di sini ada, ini kan langsung ke permohonan, ada list dan seterusnya. Nanti kita akan coba desain menu yang akan ditampilkannya itu berdasarkan user level. Jadi kita buat menunya itu semua lengkap, menunya itu komplit. Jadi semua tampilan menunya, misalkan ada 10 link. Nah 10 link itu akan muncul semua, tapi kita akan atur enable disable-nya saja. Sama halnya seperti menu-menu di atas ini. Nah, ini kan ada menu yang dia disable, tidak bisa diklik ya, tergantung dia usernya. Nah seperti ini kan dia nggak bisa. Nah nanti kita akan buat pola seperti itu. Logiknya sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin, tapi nanti tetap kita akan coba simulasikan. Oke, baik. Sekarang langkah berikutnya adalah kita akan coba membuat sebuah tombol, untuk membuka dia punya tadi udah disimpan belum ya? Yang tadi udah disimpan belum? Yang mana, Pak? Ini nih. Ini ya, ini namanya biar nggak bingung, list request. Status kali. Oh ya, boleh request status, boleh tambah gitu ya. Oke. Nah, tombolnya bisa ditambahkan di apakah mau di atas misalnya, atau mau di setiap barisnya ada tombol. Misalkan di sini ada bacaan open, atau mau di atas saja. Itu terserah. Kalau di atas mininya di mana? Yang mau di mana dulu? Kalau yang di atas tetap dia posisinya dalam kondisi dia memilih dulu, baru open. Nah, sebenarnya di sini juga sama, karena kan posisinya secara tidak langsung dia kan mengarahkan ya. Membuatnya pun tetap sama. Di sini membuatnya cuma satu kali, tapi karena dia continuous form sehingga terkesan seakan-akan dia banyak. Nah, oke, kita akan coba tambahkan sebuah button. Buttonnya ini rectangle, ini buttonnya. Oke, saya taruh di sini boleh. Oke, nah, karena wizardnya kita matikan, dia nggak muncul pertanyaan, dia automatically langsung dianggap bahwa kita akan mengisi secara custom. Oke, di sini saya tulis open atau edit misalnya. Nah, tombol edit pun tentunya nanti menu ini pun kita akan atur. Yang boleh membuka list ini hanya siapa? Hanya purchasing saja misalnya. Karena dalam rangka dia yang akan melakukan proses selanjutnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini sudah muncul ada edit, sini juga ada edit ya. Nah, kalau klik sini berarti dia sedang memilih di sini. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan untuk menavigate. Nah, berarti saya klik kanan, saya pilih properties, kemudian saya kasih nama dulu, biasakan CMD edit. Oke, CMD edit sudah. Kemudian saya pilih event. Pada saat saya klik, apa yang ingin kita lakukan? Nah, di sini saya perbesar. Pada saat diklik saya mau membuka do CMD. Open form. Apa yang mau saya buka formnya? Namanya adalah PR header. Oke, dalam bentuk normal. Kemudian
apakah ada filter? Oke, saya pakainya where condition saja, dimana yang akan kita buka itu adalah yang PR number tadi ya. Sebentar, sebelumnya coba kita cek dulu ya. Ini saya ignore dulu. Kita lihat yang mau kita buka itu berdasarkan PR number. Oke, tulisannya PR number. Oke, kembali lagi ke sini. Saya kasih petik di depan tuh untuk mengignore ya. PR number. Oke. Boleh nggak pakai kotak? Boleh. Ini biasanya kalau pakai seperti ini, apabila nama fieldnya itu misalkan pakai spasi seperti ini, sehingga ini dianggap dia menjadi satu kesatuan. Karena kadang-kadang kita sering ada melihat membuat field itu dia nggak pakai dia nggak satu kata tapi ada pakai spasi. Sebenarnya boleh, tetapi tidak kita rekomendasikan. Yang bagaimana ini? Nah, yang nilainya itu sama dengan, kebetulan di form yang sedang kita buat itu ada PR number juga. PR number. Nah, ini. Jadi PR number yang di form sana itu sesuai dengan PR number yang kita pilih di sini. Oke. Nah, kemudian saya gabungkan lagi, dan itu adalah sebagai apa namanya, menunjukkan penggabungan ya, penggabungan. Baru kemudian bentuknya apa? Edit, karena kita mau mengedit. Nah, oke. Jadi kalau saya bahasa Indonesia kan tolong buka PR header, form PR header dalam bentuk normal, kemudian where, dimana PR numbernya sama dengan PR number yang ada di form ini, gitu ya, sama dengan PR number yang ada di form list yang sedang kita pakai, gitu ya. Nah, jadi ini kan PR, jadi nilai ini ya, nilai ini dapatnya dari mana? Ini identifikasinya itu dari sini. Nah, dari sini. Masalah ya itu ya, ada dua PR number. Jadi PR number ini yang sedang kita olah, kebetulan nama objeknya adalah PR number. Nah, ini namanya PR number. Jadi objek ini kita berikan, kebetulan ID-nya itu, labelingnya itu namanya adalah PR number, sehingga untuk mengambil value di situ kita menggunakan nama PR number. Nah, sementara di sana kita tadi juga akan membuka sebuah form namanya PR header, di mana di dalam PR header itu yang mau kita buka, kita kita buka dengan menggunakan condition, yaitu yang bagaimana yang PR numbernya sama dengan PR number yang ada dalam form list, gitu ya. Yang kalau kita lihat di sini di form header, nah ini sama-sama kita coba telusuri dulu. Nah, ini kan ada PR number. Jadi ini yang kita saring, gitu ya. Ini kita saring. Betul. Nah, ini coba kita jalankan. Oke, nah ini PR. Kita buka. Nah, langsung PR 02. Nah, Kita bikin PR nomor. coba kita tambahkan PR-nya, ada lebih dari satu supaya nanti ada pembanding. Kita mulai dari, saya buat karena kemarin sudah pakai user account, supaya nanti ada ininya, ada simulasi langsung. User loginnya di sini yang level 4. Nah, ini Fin Indah ya. Saya akan buat lagi user login Fin Indah, passwordnya sama kebetulan. Permohonan PR 001. Nah, kemarin namanya berapa? PR 002 ya. Oh, kemarin simulasinya kita hapus soalnya ya. Oke, apa? Ini tanggal 5 bulan 7. Kemudian kita mesan produknya apa saja? P001. Ada nggak P01? Oke. 4 unit. P003. 5 unit. Oke, 2 misalnya. Udah cukup. Ini saya tutup. Sehingga kalau kita lihat di list permohonannya,
karena sudah ada 2. Udah PA01 PL2. Nah sekarang saya buka yang 01. Yang buka 01. Mouse dan keyboard. Saya tutup, saya buka yang 02. 02. Hard disk dan mouse gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kalau dia mau follow up dan statusnya di sini karena dia hanya bisa mengedit ya. Tapi nanti mungkin kita buat juga ada beberapa rule walaupun dia hanya karena kalau pengertian bisa mengedit itu recordnya bisa diedit. Recordnya bisa diedit artinya dia bisa ngerubah nomor, bisa ngerubah tanggal, bisa ngerubah tapi yang beberapa nah ini bisa merubah gitu. Kalau nanti rule-nya kita buat tidak seperti itu, dia hanya bisa ngerubah satu field saja gitu. Nah itu bisa kita buat lagi validasinya, gitu ya. Kita buat validasinya lagi. Nah ini kita dalam rangka sedang membahas bagaimana kita membuka sebuah form sesuai dengan yang kita pilih. Kira-kira gitu. Nah ini sudah terjawab. Oke kita coba. Nah ini kalau terlalu banyak tinggal pengaturan tampilan, silahkan nanti diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Nanti mungkin kalau masalah kemasan packagingnya, jadi setelah ini jadi, mungkin saya akan coba buat package standar sebuah penyajian software lah gitu ya, yang kira-kira routingnya atau pengemasan dan penyajiannya sebagai contoh saja template gitu ya. Nanti karena kalau itu masalah taste ya, kalau udah bicara seperti masalah selera ya, kadang-kadang menurut kita bagus, menurut orang lain saya nggak begitu maunya gitu. Nah itu masalah nggak bisa digeneralisir. Nah itu cara bagaimana teknik membuat sebuah list, kemudian membuat sebuah tombol di mana tombolnya itu akan membuka sesuai dengan ID yang sedang kita pilih. Ya, di PHP juga pola seperti ini ada juga membuatnya. Cuman kalau di PHP agak lama biasanya. Oke, nah cukup untuk membuka list Pak ya. Nah sekarang yang berikutnya. Kemarin kita sudah membuat form ini adalah pure hanya untuk ada tiga fungsi: mengajukan, kemudian di approve, kemudian baru yang ketiga itu yang sudah di approve akan direalisasi gitu kan Pak ya. Nah cuma kalau kita melihat listnya, ini kan belum kita buat rule-nya nih Pak. Ini yang muncul ini semua ini. Ini yang muncul semua ini. Bahkan di sini kalau kita lihat di sini ini sudah di approve. Ini belum. Nah bagaimana sekarang kita atur yang dibuka ini adalah hanya yang sudah di approve saja. Yang tidak di approve tidak dibuka. Di mana kita mengaturnya? Sebenarnya mengaturnya ada beberapa pendekatan. Bisa pendekatan dari source-nya langsung, atau bisa nanti source-nya biarkan normal, seluruh data ditampilkan, tetapi nanti pada saat dibuka tergantung menu yang kita mau gunakan gitu ya. Nah tapi kalau mau penggunaan sumber datanya itu mudah, kita tinggal atur di query-nya saja. Nah di sini langsung kita buat saja spesifikasinya bahwa yang saya buka adalah yang statusnya sudah true. True itu berarti artinya yang sudah disetujui atau sudah di-approve, sehingga yang muncul cuma ada satu. Nah, sehingga ketika di sini dibuka, otomatis yang muncul cuma satu. Ini harusnya sebentar saya cek dulu. Sumbernya kita lihat. Beda. Ini data source-nya dia membuat query sendiri. Ya, karena kan tadi pakai wizard ini ya. Nah, kalau pakai wizard itu walaupun kita menentukan source-nya itu dari query, tetapi tetap dia akan membuat selection sendiri. Nah, ini kan dia mengenerate sebuah query sendiri. Padahal kita udah punya query.
Iya. Nah, terus gimana caranya? Nggak masalah, tinggal kita ganti saja. Ke arahkan kemana, ke list query, list request ya. Iya. Nah, udah nggak ada masalah, toh field-fieldnya kan sama DD juga, sehingga otomatis dia akan menyesuaikan. Nah, ini cuman satu gitu ya. Bagaimana kalau ini sudah di approve? Nah, coba saya akan login sebagai atasannya Indah. Nah, ini sebagai Dewi, saya login sebagai Dewi. Saya mulai dari login dulu, passwordnya sama, saya permohonan. Nah, rule-nya kemarin apa? Yang muncul hanya yang belum di approve saja. Yang kedua nggak muncul lagi. Berarti artinya ini logiknya sudah berjalan. Logik dari bisnis proses sudah berjalan. Nah, di sini anggaplah di approve. Nah, kelebihan kalau di akses itu yang model-model begini nggak usah dibuat codingannya gitu. Nah, di PHP itu dia harus manggil dulu CSS-nya, manggil dulu jQuery-nya, manggil dulu JavaScript-nya, baru dia bisa bikin begini. Enaknya Pak kalau kayak gini di approve itu ada tombol approve-nya Pak. Ah, boleh. Approve gitu. Ya, tombol. Jadi tidak dalam bentuk apa namanya? Nah, ini kan kemarin sebenarnya. Tetap ada approve by, tapi dia approve-nya itu peng gitu. Iya. Nah, ini sekalian kita coba perbaiki. Jadi ada semacam apa namanya opsi gitu ya, Iya. disetujui, approve atau tidak setujui gitu ya, ada dua. Ya, atau boleh juga dalam bentuk ada sebuah button, kalau diklik. Kalau approve sama cancel aja Pak. Kalau approve berarti kalau dia nggak mau approve ya udah cancel, masih pending dia terus di situ nongol. Gitu. Ya, kita coba lakukan penyesuaian. Di sini sebenarnya kemarin kan status ini yang kita akan jadikan sebagai dasar ya. Iya. Nah, ini kita coba hilangkan. Ini kita Hilangkan itu, Pak. bisa kita ganti. Jadi ini kita ganti. Nah, approve by-nya pun ini kan nggak boleh diketik ini sebenarnya. Iya, otomatis dia. Dia otomatis sesuai dengan login. Iya. Nah, sehingga ini saya turunkan sedikit ke bawah. Maaf. Saya turunkan sedikit ke bawah. Iya. Nah, di sini kita tambahkan ada dua ada apa namanya, pakai option saja misalnya. Oke. Nah, untuk option ini karena dia ada pilihan lebih dari satu, karena beda artinya kalau seandainya dia dibuat terpisah dengan digrupkan. Nah, oleh karena itu dia di sini butuh sebuah yang namanya option group ya, option group, atau bisa sehingga ini saya taruh di sini dulu misalnya. Oke, nah sehingga di sini status, tadi saya rubah statusnya, status. Nah, ini di sini saya tambahkan ada. Nah, jadi harus hitam begini ya. Oke, nah di sini kita kasih labelingnya itu adalah disetujui ya, approve. Iya. Label, label name itu akan menyesuaikan dengan ini, approve. Label name-nya L approve. L approve, bebas sih kalau namanya. Label name doesn't exist. Oh, sorry. Value-nya 1. Saya tambahkan dulu yang kedua buat mouse.
Ini approve. Ini apa bahasanya nih Pak? Cancel misalnya. Kalau kita lihat tampilannya oke. Nah, sekarang tinggal kita arahkan. Defaultnya nanti mana itu, Pak? Defaultnya terserah, kita mau defaultnya apakah cancel atau approve. Default Kalau kosong bisa nggak? kalau kosong bisa. Jadi di sini tadi sudah kita lakukan pilihan ya. Nah, kita akan arahkan ini akan kemana nih? Control source-nya akan ke status. Ke status nanti. Ya. Nah, cuman kita akan atur value-nya. Iya. Kita atur value-nya. Kalau di sini value-nya apa? True. Nah, kalau di sini value-nya false. Gitu. Ya. Nah, sehingga kalau di sini kita approve gitu kan. Berarti nanti sebenarnya sih yang ini terserah kita nanti mau tampilkan atau tidak. Defaultnya kita tampilin dulu semua. Nanti kita atur visible disable-nya, visible true-nya sama visible false. Maksudnya siapa yang boleh mengkonsum ini? Apakah level 1 tadi atau level 2, level 3, level 4 itu tadi kalau nggak salah yang staff yang mengajukan. Apakah staff yang mengajukan tadi boleh nggak muncul ini misalnya? Ini belum kita atur nih. Belum kita atur. Nah, ini contoh-contoh pengaturan yang sederhana, tetapi perlu kita praktekkan supaya kita ada gambaran contoh ininya ya untuk penerapan di form-form yang lainnya gitu ya. Nah, ini saya taruh di sini. Ini biar nggak makan space, saya taruh di ke kanan saja. Oke. Sudah. Nanti bisa kita atur juga Pak, yang udah approve waktu dia nongol si bosnya itu yang approve udah nggak kelihatan gitu. Oh iya. Ya, di sini kalau itu rule-nya sudah berjalan. Jadi pada saat klik di sini ini kosong karena tadi sudah kita approve ya. Nah, ada yang belum kita atur itu adalah ini kalau kita lihat coba di headernya. Ini harusnya kan approve date tadi muncul. Tadi karena kita berubah manual ya. Sama approve by-nya itu harus muncul otomatis, harus terekam otomatis ya. Jadi begitu saya login sebagai siapa tadi namanya Dewi. Oke, nah ini saya copy dulu ya. Saya akan login sebagai Dewi. Kemudian saya masuk ke sini. Yang muncul adalah yang belum di-approve. Nah, di sini di-approve tanggal hari ini. Kemudian kita approve. Nah, ini harusnya nggak perlu muncul ya. Harusnya nggak perlu muncul. Tapi sekarang kita munculkan dulu semua. Nah, ini sudah selesai nih. Nanti tombol-tombolnya pun belum kita atur ya. Nanti mana tombol back, mana tombol close, mana dan seterusnya. Ini logiknya dulu biar kita bisa runut dulu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di PR header-nya ini kan belum ada ya. Ini juga belum ada kalau approve by-nya. Harusnya approve by-nya itu otomatis sesuai dengan yang login tadi. Approve date-nya udah masuk tuh. Iya, approve date-nya sudah masuk. Nah, kita waktu di menu ini saya coba lihatkan lagi. Ini waktu pas klik permohonan di sini, maksudnya membuka sebuah form permohonan, kita sudah atur bahwa kalau level 3 di atasnya ini statusnya yang hanya false saja dan dia bisa ngedit. Nah, tapi sebelum ke sini pas kita login ya, kita login tadi ini kita buka kembali. Nah, di sini
ada username. Namanya username. Iya. Nah, berarti username ini kita pakai sebagai nilai yang akan mengupdate ke dalam approve by tadi. Iya, di mana Nah, kita masukin? berarti dimasukkannya di mana ini? Oke, kita rekam dulu namanya username, saya copy biar nggak salah. Oke, saya tutup. Kita yang pakai public ya Pak ya? Iya, yang pakai public. Kita yang pakai public. Nah, jadi di PR header kita sedang mendesain ini tadi. Nah, di sini pada saat dia klik di sini, Iya. oke, pada saat dia mengklik approve, apa yang dilakukan? Oh. Ya, pada saat dia mengklik atau di sini, di sini kan ada data ya, ada status. Jadi, ya pada saat dia mengklik approve, nah apa yang mau dilakukan di sini? Nah, kalau kita lihat eventnya itu hanya ada key down, key up, key press, mouse up, mouse down. Nah, berarti pada saat dia mengklik, terserah. Mouse down. Ya, mouse down pada saat dia klik gitu kan. Oh, itu mouse down namanya. Iya, sebenarnya ada dua, ada klik, ada mouse down. Mouse down itu begitu diklik. Kalau mouse up pada saat ke atas gitu ya. Nah, di sini kita akan coba buat sebuah pemberian value, nilai. Kemana kita memberikan nilai? Bukan status, apa tadi? Approve by. Nah, ini diambil dari username, diberikan nilai dari username. Oke, coba kita tutup. Kirain kayak mana? Nah, yang penting itu justru ini begini maka approve menggunakan by. Kalau itu pada approve by sama dengan. Nah, approve by-nya itu dari mana ngambilnya? Dari sini. Ini ya. Kita ada sebuah field, ada sebuah objek namanya approve by. Dan ini kita beri nilai dari username yang global tadi ya. Oke, sekarang saya mulai lagi dari awal. Ini karena harus runut sesuai dengan urutan logik yang udah kita buat. Pertama dari login. Oke. Nah, sorry, karena tadi sudah di approve. Ini saya buka dulu. Ini dibuka dulu. Oh, gitu caranya. Backdoor itu namanya mainnya. Nah, kalau simulasi belum matang memang pasti begitu ya. Bongkar dulu, datanya dikembalikan dulu. Kalau saya itu bikin baru lagi, editnya gampang gitu ya caranya. Iya. Nah, ini oke, saya masuk ke permohonan. Nah, ini kan masih ada. Muncul lagi. Nah, saya akan approve tanggal hari ini. Approve. Nah, Dewinya langsung muncul kan, Pak? Dari sini. Cuma kan nanti ini nggak muncul. Maksudnya ini kan nanti kita hidden ya. Kita hidden. Tapi kalau dia di cancel yang posisi defaultnya Pak, bagaimana cara Bapak bikin tadi di cancel dia posisi defaultnya? Oh, jadi kebetulan karena nilai kita pakai tipenya itu true false, Pak. Oh, iya. Kalau true false kan memang secara default dia pasti sudah berada di false. Nah, karena berdefault berarti pada posisi cancel. Nah, cuma sekarang kan kita mau kalau diklik di sini, Dewinya muncul. Kalau diklik di sini, Dewinya hilang. Itu muncul. Kan belum diatur. Oh, iya. Ini kan kita maksudnya tadi baru kita menangani yang ini. Iya. Nah, ini belum ketika kita cancel harusnya ini kan hilang. Begitu hilang, approve date-nya pun harusnya hilang. Iya. Kan gitu. Atau gimana juga kalau saya nggak perlu harus ngeklik manual lah. Ini approve date itu begitu saya klik approve tanggal sekarang. Iya, itu dia. Nah, itu. Jadi tanggal terisi sendiri sesuai dengan tanggal sistem. Kemudian ini sesuai dengan nama yang login. Loginnya Dewi, loginnya Memunah gitu kan. Nah, begitu di cancel, ini hilang lagi nih 2. Gitu ya. Nah, 2 itu yang kita akan atur. Sekarang kita kembali lagi ke PR header. Walaupun kita cuma ngutang-atik di PR header, insya Allah ini logiknya ini bisa dipakai nanti untuk yang form-form yang lainnya. Ya, logiknya ini ke bawah semua bisa dipakai. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak ada pergerakan dari sisi proses gitu ya.
Tapi secara tekniknya, nah itu bisa kita pakai nanti. Manis. Nah, berarti kalau gitu ini saya turunin ke bawah. Nah, ini di atas. Oke. Nah, setelah ini, oke. Jadi begitu ada dua yang diatur ketika ini diklik. Pertama adalah mengatur approve by, yang kedua adalah approve date. Nah, berarti di sini, ya, kita perbesar. Nah, apa namanya tadi? Approve date. Nah, kalau kita ragu cara nulisnya control space. Approve date. Nah, nggak mungkin salah. Itu sama dengan date. Date itu berarti tanggal sistem. Oke, nah sekarang kita akan atur kebalikannya. Satu lagi adalah pada saat tadi kita klik, pada saat kita cancel. Oh iya. Nah, pada saat kita klik cancel, mouse down di sini, sama mouse down juga, tapi posisi di cancel, posisi di apa? Oh, iya. Di cancelnya. Nah, ini sama, kita copy saja, tapi username-nya kita kosongkan. Kosong. Nah, ini date-nya gimana? Kosong. 0. Kalau kosong nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia kalau kosong tuh pakai space, itu hanya untuk yang tipe karakter. Oh. Kalau 0 buat numerik, number. Kali 0 saja. Oke, coba saya simulasikan. Saya simpan. Kita login lagi dari level manajernya. Saya login. Permohonan. Oke, ini posisinya kan tadi sudah di approve ya. Nah, gitu, langsung Dewi. Jadi begitu di cancel, dia automatically langsung tidak muncul. Nah, kemudian itu tadi bagaimana cara mengatur tombol approve dan cancel. Nah, artinya ini masalah ini pun tampilan di sini pun ini kan harus diatur. Bagaimana kalau nanti yang login sebagai staff, kan harus dibuat rule-nya juga. Kalau login sebagai staff kan dia hanya mengisi nomor PR number-nya, tanggalnya kapan, employee-nya pun kan terisi sendiri ya. Ini rule-nya kemarin sudah kita buat ya. Kemudian jabatannya apa. Nah, dia sampai situ, sampai ini saja, sehingga bagaimana yang ditampilkan itu ini status sampai dan seterusnya ini hidden. Betul. Terhide gitu ya. Jadi ini nah ini saya kasih warna. Dua form nggak itu, Pak? Satu form saja, Pak. Oh, satu form aja. Iya. Tapi sebenarnya bisa bikin dua form kan, dia kali. Iya, bisa. Kalau misalkan mau nggak ribet gitu ya. Iya. Bisa sih, tinggal di copy. Cuma kalau itu ya objek formnya jadi banyak. Ya, jadi sebenarnya kita cuma satu saja, tinggal diatur rule-nya saja. Tadi pikiran saya dua form. Ya, kalau nah kita sekarang akan atur satu level 4 tuh dia hanya bisa sampai tahapan departemen saja, sama dengan isinya ya. Kemudian yang ini itu terhidden. Sementara selain itu ini dia tetap muncul. Nah, kita lihat dari sisi ketika login tadi, ini yang direkam itu apa saja? User level. Nah, ini user level yang akan menjadi kriteria. User level yang akan menjadi kriteria. User level itu kalau kita lihat nilainya hanya ada apa saja user level itu. Kita buat sini. 4, 3, 2. Ada 3, 4, 1, 2. Nah, kita satu itu kalau nggak salah kemarin untuk bagian purchasing manajernya kalau nggak salah. Nah, ini level 4 itu hanya yang pengajuan.
Jadi yang ditampilkan adalah dari sini sampai sini. Level 3 ke atas ini semuanya bisa muncul. Nah, kita lihat dulu labeling name-nya atau penamaan objeknya. Pertama, ini namanya oke, ini namanya frame 12. Saya ganti namanya menjadi status app. Kemudian yang ini namanya approve date, namanya approve by, close date. Oke. Nah, berarti pada saat form ini dibuka, pada saat form ini aktif. Nah, di sini berarti on load. Ya, on load. Jadi pada saat dia tutup, dia unload, namanya. Pada saat dibuka kembali itu namanya load. Kalau on current itu posisinya memang dia sedang aktif, sudah aktif gitu. Nah, karena baru dibuka itu namanya onload. Nah, berarti yang paling tepat eventnya itu adalah onload. Nah, apa yang kita akan atur di sini? Nah, besar. Kita sudah punya variabel namanya tadi apa? Status app. Level. Oh, level. Level. Ya, level ya. Biar kita tidak salah, kita lihat pada saat login di sini tadi. Nah, ini kita build. Nah, namanya user LV. Nah, gitu ya. Kita harus user LV. Nah, kemudian enggak. Nah, di sini kita akan buat apabila user LV-nya sama dengan 4, then nah, apabila user LV-nya sama dengan 3, then apa gitu ya. Nah, then-nya itu di sini kita buat. Karena di sini ada apa namanya? Nah, tadi pertama yang frame itu approve app ya, approve status ya. Oh, status. Nah, ini titik visible sama dengan false. Ini kita buat satu-satu dulu pakai pola secara direct. Sebenarnya ini bisa kita pakai teknik yang lebih sederhana, cuman kalau itu kan kita nggak tahu latar belakang secara pemberian nilainya gitu ya. Terus yang kedua ada approve by, visible-nya kita false kan. Kemudian satu lagi ada approve date-nya, titik visible-nya kita false kan. Kalau 4, oke, 3 itu tadi. Nah, adapun kalau apa namanya, dia sebagai manajer atasannya, sebenarnya dia pun nggak perlu menampilkan approve by-nya, orang dia sendiri kok yang mau approve. Tanggalnya kira-kira perlu ditampilkan nggak? Tanggal dituliskan nggak yang tanggalnya? Tidak usah ya. Nah, sehingga selain dari itu, selain 4 dan 3, maka dia pasti akan muncul. Karena yang kita kriteriakan hanya 2 ini saja. Kalau dia levelnya 1, 2 muncul semua, normal. Nah, bayangkan kalau misalkan user levelnya ada 10 dengan rule yang berbeda, masa kita harus membuat 10 form, Pak? Dengan satu eksekusi yang sama. Ya tidak efektif. Gimana kalau prosesnya itu ada 10 proses, ada 10 form. 10 kali 10 berarti udah 100 form. Iya, nah, itu jadi confused. Nah, sekarang kita akan coba login sebagai staff ya. Sebagai staff, login, masuk, permohonan. Nah, tadi yang bawahnya close date-nya belum ya. Oke, sesuai dengan instruksi. Sekarang kita akan coba tes login sebagai Dewi.
Nah, Tuh. dia bisa muncul. Sorry, Dewi itu versi level berapa tadi? Harusnya dia yang muncul cuma approve-nya saja kan? Iya. Yang ini harusnya nggak muncul nih. Oke, sebentar kita cek dulu. Dewi itu level 3, 4, 3 dan 4. Nah, coba kita kembali lagi ke sini. Ke design, masuk ke Sama dengan 4 lebih besar kali ya. sama dengan 4. Sama dengan 4. Iya, sama dengan 4. Tadi tambah lagi satu lagi ya. Apa tadi? Close date. Titik visible-nya sama dengan false. Oke. Ini kita seperti ini. Ya. Jadi dia yang diizin karena kan defaultnya tuh true semua dia. Maka yang boleh diturunkan hanya satu ini, yang lainnya false. Nah, otomatis nanti yang lainnya selain 3 dan 4 berarti dia bisa tampil. Nah, sekarang saya login sebagai Dewi dulu. Kita ulangi lagi ya. Sudah. Dewi itu kan dia level manager 3 ya. Nah, kemudian saya akan login sebagai Indah level 4. Nah, dia hanya approve dan cancel saja gitu. Nah, ini pun masih ada rule-nya lagi. Rule-nya lagi, ini kan dia boleh ngedit nih Pak. Ini bisa dirubah-rubah. Harusnya kalau level 3, apakah diizinkan merubah kuantitinya? Kalau diizinkan ya nggak apa-apa. Diizinkan sih Pak. Diizinkan ya? Oh, nggak apa-apa, berarti kita open saja. Kalau misalkan tiba-tiba Yang nggak bisa merubah itu orang purchasing. orang purchasingnya berarti nanti kita buat rule. Jadi kalau dia login sebagai 2 dan 1 dan 2, dia hanya bisa memfollow up saja dan dia tidak bisa melakukan perubahan apapun gitu ya. Kalau nggak salah kemarin sudah kita buat juga rule-nya. Coba kita buat di sini level nggak bisa rubah kemarin. Sudah dibuat rule. Nggak bisa rubah. Tapi dia bisa tampil semua. Di profil siapa ini kemudian. Ini karena kemarin belum, ini kan baru kita buat tadi barusan ya. Ini belum kita atur ininya. Jadi harusnya begitu masuk ya. Nah, baiknya nanti kalau gerbangnya mungkin tidak langsung ke sini. Gerbangnya si purchasing itu tidak langsung ke sini, tapi gerbangnya dia masuknya ke sini. Di sini sehingga dia mana nih yang belum di-approve nih. Dia jadi nggak ada urusan yang sudah close ya, statusnya sudah close. Nah, sehingga kalau kita buka di sini itu juga bisa seperti itu kita bikin Pak, si manajernya daftar yang nggak approve aja. Iya kan manajernya. Kalau yang udah approve nggak dia lihat daftarnya aja. Iya, di sini kebetulan tadi secara yang boleh tampil di sini hanya sudah di approve saja. Tapi yang sudah close, kalau sudah close itu juga tetap mungkin bisa dimunculkan barangkali Pak ya. Kalau yang sudah statusnya sudah. Kalau close nanti di laporannya aja. Oh, di laporan saja. Oke. Nah, itu tadi beberapa teknik untuk mengatur supaya tadi yang pertama adalah kita sudah bagaimana membuka sebuah form berdasarkan kriteria yang nomor yang sedang kita pilih. Kemudian yang kedua, kita coba simulasikan bagaimana cara membuat sebuah penyajian formnya satu, tapi dengan rule yang berbeda, maka penyajiannya berbeda, kemudian hak aksesnya berbeda. Kalau hak akses sudah kita coba simulasikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, sementara kalau ini lebih kepada bagaimana mengatur dari semua komponen objek yang ada di sini, yang mana yang boleh muncul, mana yang tidak sesuai dengan user. Nah, berarti tambahannya gimana nanti? Ya kalau ada rule-nya lagi tinggal
ditambahkan di sini saja. Ini kalau level 4 begini, kalau level 3 begini, kalau level 2 bagaimana, level 1 gimana, apakah hanya visible-nya saja, apakah mau diatur juga mengenai enable-nya. Kalau enable itu tampil tapi nggak bisa dilakukan akses. Kalau enable false itu cuma tampil saja, tapi kita ngeklik nggak bisa. Kalau visible benar-benar tampilan ya, tampilannya muncul atau tidak. Nah, bisa tergambar ya, insya Allah. Wah, tergambar tapi complicated Pak. Iya, kan Cuma- biasa kan? Iya, cuma memang ini karena ini runutan dari yang minggu lalu ya, Iya. dari yang sebelumnya, makanya yang sebelumnya ada kaitan penggunaan variabel. Intinya kita sedang menghandle sebuah variabel public. Jadi itu yang kemarin kenapa pentingnya kita mendefine sebuah variabel public, karena itulah yang akan menjadi kunci untuk dilakukan pengkondisian. Pengkondisian. Jadi pertama saya coba perlihatkan kembali variabel publicnya. Kebetulan variabel publicnya itu yang kita buat baru ini, baru apa namanya user level. User level itu adalah untuk mengatur ini kalau akses level 1 nanti gimana, level 2 gimana, level 3 gimana. Nah, contohnya barusan. Kemudian username, department name, ini sebenarnya lebih kepada informasi saja. Bagaimana ada nilai-nilai yang automatically terupdate sesuai dengan dia punya login. Karena nanti di form-form berikutnya, siapapun yang melakukan operasional, baik dia insert atau update atau delete, kita akan buat biasanya untuk kebutuhan log ya, kebutuhan log ya. Log itu adalah untuk bisa mengetahui aktivitas. Jadi ini kemarin yang edit terakhir siapa ya? Bisa dilihat di lognya. Itulah fungsi login ya. Nah, lognya itu kan bisa ketahuan, oh jam sekian, tanggal sekian si A melakukan pengeditan. Jadi antara kalau log itu kan mengacu kepada tanggal dan jam sistem. Sehingga kalau kita mau telusuri terakhir kemarin yang melakukan ini siapa ya? Oh si Anu kemarin buka-buka. Walaupun cuma dia hanya membuka saja misalnya, hanya menampilkan saja. Nah itu bisa kita buatkan lognya. Kalau cuman kalau log itu nanti kita buatkan ada tabel sendiri. Namanya historical log gitu ya. Jadi setiap orang yang pakai sistem ini, walaupun cuma buka-buka, jam segini dia buka form ini, jam segini dia delete form ini, jam segini dia insert form ini. Nah, itu ada tulisnya, itu namanya log. Dan log itu bisa kita clear sesuai dengan kebutuhan historicalnya. Biasanya untuk apa? Tracing. Di semua sistem yang baik itu biasanya ada log. Jadi kadang-kadang fungsi log ini seringkali ada yang hanya mengartikan bahwa cuma untuk kebutuhan login, logout itu saja. Padahal fungsinya tidak hanya sekedar itu. Justru dia yang akan merekod semua aktivitas yang dilakukan di semua form-form tadi. Dia membuka report, dia membuat form, dia menginput data atau mengedit data, itu semua terekam. Nah, jadi kalau kita pengen tahu ini hari Minggu si Anu ngapain dia buka-buka form ini, gitu kan? Loh kok ini bisa masuk ke form saya si Anu gitu. Jadi kalau makanya yang namanya digital itu user ID itu benar-benar harus dijaga kerahasiaannya. Karena kalau terjadi sesuatu hal kita nggak mau, oh si Anu yang buka, lo yang mau login Anda kok. Saya nggak mau tahu. Kalau tiba-tiba itu dikasih berarti yang salah kita. Lain hanya kalau dia mencuri, itu lain cerita. Nah jadi itu nanti kita akan coba simulasikan nanti ya bagaimana cara membuat lognya. Kalau menggunakan SQL Server itu lebih mudah sebenarnya, atau menggunakan Oracle juga lebih mudah. Tapi karena kita konteksnya akses, kita tambahkan script sedikit saja. Oke, nah ini jadi sekali lagi ke sini bahwa kita membuat ini ternyata sudah ada beberapa penggunaan dari variabel-variabel ini. Barusan kita sudah menggunakan variabel user level, sudah menggunakan variabel username, department name sudah kita olah di beberapa yang lalu. Kemudian kalau ini juga nanti untuk kebutuhan pengkondisionalan nanti dalam form-form yang berikutnya. Oke. Itu tentang bagaimana cara membuat sebuah form dengan akses yang secara tampilan berbeda dengan fungsi yang berbeda.
tadi untuk untuk staff dia bisa mengentry saja dan tidak bisa melakukan approve. Kemudian level manager dia bisa mengapprove dan automatically terisi tanggal approve-nya dan namanya. Dan kenapa di situ kita tidak munculkan tadi kalau saya login sebagai Dewi gitu ya, login sebagai Dewi. Nah di sini ini kan dia nggak muncul tanggalnya kapan, siapa yang mengapprove. Karena kalau di situ muncul tanggal sama namanya dia, itu dikhawatirkan dia jadi tahu, oh kalau gitu saya kecatat dong nama saya. Padahal tujuannya dia mungkin mau cuman sekedar melihat-lihat saja atau benar-benar ingin menyetujui. Oke, ini saya approve. Oke, barusan namanya Dewi sudah selesai. Oke, coba saya tutup. Kita lihat di sini masuk lagi sebagai Dewi, maka otomatis sudah tidak ada yang bisa di approve karena memang belum ada pengajuan lagi, gitu ya. Dan kita lihat di datanya. Berarti kalau kita bikin daftarnya berarti bikin queue list lagi dong Pak ya? Iya. Nah ini kan daftarnya sudah ada nih Pak. Itu queue untuk edit. Iya. Kalau dia mau approve, sama ya? Kalau misalkan nanti dia, nah artinya di sininya nanti yang kita visible itu di sini nanti bisa ya? Iya. Jadi di sini ini kan fungsi untuk orang purchasing. Iya. Nah ini list ini hanya untuk menampilkan, oh ini daftarnya sudah di approve nih, tanggal sekian purchase requestnya di approve oleh Dewi, dilakukan oleh Indah staffnya. Nah terus follow up-nya orang purchasing ini mau apa? Iya. Selanjutnya apakah dia cuma mau ngeliat-liat saja? Nanti edit itu nanti bisa kita ganti view aja kali ya? Iya. View, jadi bisa di situ approve ini tergantung. Iya berarti bisa edit di itu. Iya. Tapi nanti ada restriction juga. Iya. Bisa untuk dipakai purchasing, tapi kalau purchasing ngapain gitu? Iya. Misalnya gitu. Barangkali nanti bisa saja di sini langsung ada tombol yang kedua tambahannya. Tombol yang kedua itu di sebelahnya adalah langsung create order. Oh, iya. Langsung create purchase order. Tapi janganlah Pak, dia harus lihat dulu. Iya, maksud saya di sini dia bisa melihat. Oh ini isinya, gitu kan? Dia kan pertama kan ini barang-barang ini dia ada barangnya dulu, baru kayak minta quotation lah dari supplier gitu loh. Iya. Kalau clear order kan dia belum tahu, harusnya kan ada quotation dulu. Kemarin quotation itu anggap sudah masuk dalam bentuk terserah nanti apakah quotation merupakan bagian yang akan dibuatkan dari sini juga kan. Kalau quotation kita menerima ya. Iya. Menerima dari pihak vendor bahwa ini loh offering dari mereka, harga resource-nya setelah disetujui baru kita melakukan purchase order gitu kan Pak. Nah apakah kita langsung diasumsikan ada sudah ada quotation atau quotation-nya perlu direkord juga, sehingga dasar PR itu adalah dasar PO itu adalah berdasarkan juga dari quotation. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemarin tabelnya belum kita buat memang. Kemarin mau kita buat. Nah, kalau lebih complicated lagi boleh nggak Pak sedikit Pak? Boleh seperti apa Pak? Jadi setelah kita adakan PR tadi, ya kan, misalnya kita tekan satu tombol, plok, dia masuk jadi komponen vendor comparison, ya kan? Jadi kita nggak, Bapak bilang tadi kan create PO misalnya kan, nggak seperti itu, tapi kita lihat jadi ini dulu vendor comparisonnya, dia tinggal masukin nama vendornya apa aja, harga yang ditawarkan, ya kan? Ada beberapa itu, baru ada tombol di bawahnya mana yang membuat PO-nya ke siapa gitu, pemenang tendernya gitu. Tinggal klik, nah itu kan nanti kan lebih complicated lagi. Misalnya kalau
ada beberapa PR dari beberapa departemen barangnya kesamaan gitu. Iya. Nah, jadi Itu gimana itu? kalau comparison-nya kan tetap berdasarkan quotation, Pak ya. Apa coba? Comparison-nya itu Ya, berdasarkan ya, quotation. ya, Atau berdasarkan harga yang pernah digunakan terakhir dari pihak vendor. Biasanya gimana? Kadang ada juga ketika di sini kita buat ada vendor, vendor ini biasanya ada semacam produk yang sudah sudah dibeli oleh dari vendor si A gitu ya, dengan harga terakhirnya misalkan sekian rupiah. Tapi kalau itu memang tracingnya dengan desain yang database yang sekarang harus ada sedikit perubahan. Mungkin lebih mudah nanti comparison-nya pakai dari data quotation saja. kalau bisa sih Pak, ada last price. Bisa juga last price. Last price, terus ada yang dimasukin manual dia. Dan quotation kan pasti lewat fax atau email dimasukin manual kan, barang ini yang diminta tadi sekian harganya. Iya. Kalau untuk itu kita bisa buatkan list lagi, Pak. Jadi kita buatkan list lagi. Misalnya ini daftar barang-barang yang belum kita buatkan PO-nya itu dari yang sudah di request, yang sudah di approve, barangnya apa saja sih? Nah, itu akan muncul. Akan muncul, dan yang dimunculkan langsung akumulasi. Maksudnya akumulasi gini. Ini departemen A request MOS 5. Ini mesen juga MOS 5. Nanti yang akan muncul 10 gitu ya. Jadi muncul tuh ada MOS, ada printer sekian. Itu akumulasi yang belum dibuatkan PO. Nah, sehingga kemudian akan muncul juga nanti bisa kita, itu semua main di query saja. Munculkan price yang paling rendah yang pernah di last price ya, sorry, kan itu terakhir itu, kemudian vendornya siapa. Nah, itu bisa kita buatkan listnya itu dulu. Nah, sehingga kalau itu memang cuma sekedar list, itu bisa kita buat dari data yang sudah pernah kita input untuk menjadi PO. Nah, cuman sekarang yang ingin kita coba tetapkan sebagai bahan untuk kita simulasikan, apakah itu yang akan kita pakai atau kita tetap akan menggunakan metode ada quotation tadi. Kalau quotation kan berarti vendor memberikan penawaran ke kita, kemudian kita input quotationnya. Ada 2 vendor, ada 3 vendor, itu kita input semua. Nah, setelah kita input, nah itulah yang dibuat semacam comparison tadi, Pak. Jadi ini vendor A, vendor B, vendor C. Dua-duanya bisa nggak, Pak? Bisa, dua-duanya. Jadi kita mau menciptakan sistem, contohnya si purchasing ini harus membuat last price-nya dulu. Nah, daftar seperti Bapak, daftar last price. Nah, ini dia sebagai bahan dia. Nah, untuk melakukan quotation lah. Quotation masuk. Nah, ini sebagai supporting dokumen dia. Nah, quotation itu kan nanti Bapak maksudnya kan ada perbandingan harga ya. Nah, itu dipakai. Tapi ini tetap sebagai dasar dia untuk mengukur harga-harga yang sekarang ini yang lagi dia lakukan, itu make sense nggak sih? Gitu. Masa cuman baru kemarin saya beli, terus saya mau beli sekarang harganya naik 20 kali lipat. Nah, itu contohnya. Iya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam PO, ya, dalam PO itu kan ada, di sini ada, kebetulan kalau PO kan langsung mengacu ke satu vendor ya. Ini ada approve by, ada approve date, kemudian ada detail. Nah, di detailnya itu kebetulan di sini ada, ini kenapa ada delivery date? Karena kemarin case-nya itu adalah bahwa dalam satu PO itu bisa dikirim lebih dari 1 kali ya. Sehingga di situ ada parsial. Nah, di sini kebetulan ada price nih, Pak. Ada price, sehingga ini akan bisa kita jadikan sebagai dasar untuk harga terakhir dari vendor tersebut. Nah,
Kemudian untuk simulasi mungkin kita coba isi dulu data contoh ya. Ini saya contoh, misalkan saya buat PO 01 tanggalnya misalkan tanggal 05/7/18. Oke, vendor ID-nya ini kita belum, misalnya ada ini karena kita isinya bukan dari itu ya, dari employee-nya, berarti kan yang mesen purchasing-nya. Ini kemarin ya. Sorry. Betul ya? Iya, Departemen 03 itu keuangan purchasing ya. Iya, ini yang membuatnya. Oke, ini yang membuatnya. Kemudian anggap tanggal di approve-nya tanggal 6 bulan 7 tahun 18. Nah, approve buy-nya kita manual dulu ya. Nah, ini. Oke, kemudian sini ada PO 02. Ini sama aja dulu. P002 sama. Ini sama juga, ini sama juga. Oke, kemudian kita isi kontennya. Kontennya itu si PO header ini, sebentar, ini relationship-nya kalau nggak salah kalau udah dibuat udah oke. PO 01 itu isinya produknya apa saja. P01, P02, P03 isinya adalah mesennya P01 quantity 5. Ini price-nya misalkan 500. Ini contoh dulu. Kemudian masih PO01 P02 quantity-nya 5, ini harganya 700. PO01 berarti P01 memesan ada 3 produk. Oke. Kemudian ada P02 dari vendor yang berbeda. P02 dia kita produknya sama ya, harganya 550. 02 P02 pernah kita order sekian, harganya misalkan 600 ya, jadi biar ada harga yang lebih tinggi di sana, lebih tinggi di sini gitu ya. P0 2 P03 800, ini misalkan 780. Nah, kita akan coba menyajikan sebuah data pricing yang paling rendah, last price tapi yang paling rendah gitu ya. Nah, ini kita buatkan query, dimana query-nya kita ambil dari PO header, PO detail, kemudian kita butuh ada produk, kemudian kita butuh vendor. Kenapa? Karena kita ingin tahu, pertama kita munculkan produk ID-nya, product name. Nah, price-nya kita ngambil di sini, ada price ya. Kemudian kita ingin tahu juga vendornya siapa. Nah, kalau ditampilkan ini kan tampil semua nih Pak. Nah, sementara kita kepingin menampilkan harga yang paling rendah. Bukan, last price. Last price. Iya.
Eh, Oke, kalau last price berarti eh, last price dari tiap vendor atau last price yang order paling terakhir? Order paling terakhir. Order paling terakhir. Iya. Berarti otomatis akan masuk ke vendor, salah satu vendor berarti. Nggak ada date-nya di situ, Pak. Ada date-nya, di sini date-nya. Nah, itu dia kriterianya. Lebih kecil daripada. Nah ini kan tanggalnya sama semua. Nah maksud saya yang akan dijadikan sebagai acuan kan kita mendapatkan harga ini. Ini sama-sama MOS, tapi harganya di sini 500, ini 550. Tapi biasanya Pak, last price sih Pak namanya. Last Tanggal price. terakhir, bukan the lowest price gitu. Oh, last price. Iya. Last date. Pembelian terakhir. Ya. Oke, berarti misalnya di sini bisa simpan dulu key PO ya, PO list. Oke, datanya kita coba bedakan tanggalnya. Iya. Ini tanggal 6, disetujui tanggal 7. Oke, nah tadi kita sudah punya query namanya key PO list. Nah, jadi yang akan kita munculkan di sini adalah PO terakhir gitu Pak ya. Iya. Kalau PO terakhir berarti kan tergantung dia pemesanannya. Bisa jadi mungkin PO yang sebelumnya itu ada 10 item, PO yang terakhir mungkin cuma 2 item. Iya. Yang kita lihat berarti yang cuma 2 item tadi. Begitu Pak ya. Nah, oke, berarti di sini kriterianya kita bisa tambahkan Di date ya Pak ya. ya di date-nya di sini. Gitu ya. Apa yang mengkondisikan bahwa saya group by dulu. Kemudian di sini kita akan munculkan dari yang tanggal paling muda. Berarti paling muda di atas. Paling muda. Tanggal paling muda berarti yang descending ya. Nah ini. Berarti ini di bawah. Kemudian yang akan kita tampilkan adalah di sini ada dua. Kalau di statement SQL itu ada yang namanya top one. Di sini diakses bisa nggak ya? Karena mudah-mudahan sih bisa. Jadi dia hanya menampilkan hanya satu saja. Iya. Hanya satu record saja. Bukan satu record, maksudnya satu transaction ya, satu transaction. Oke, nanti kita coba kalau di SQL Server itu ada fitur itu, di MySQL juga ada fitur itu. Diakses saya belum pernah coba, tapi ntar kita simulasikan. Kalau memang dia tidak support, kita cari jalan lain yang tidak menggunakan pakai SQL statement. Jadi kita pakai form saja. Jadi formnya itu nanti kita akan tampilkan hanya yang last date gitu ya. Jadi sementara biarkan ini data source-nya seperti ini. Biarkan data source-nya seperti ini. Ini saya kasih group by. Artinya dia database-nya masih original. Ini nggak perlu harus pakai. Oke, nah ini datanya masih original. Apa adanya seperti ini. Cuma nanti yang akan kita minta tampilkan
kan nampilnya kan bukan di sini, menampilkan nanti yang di form. Ya, menampilkan di form. Nah, ketika di form itu nanti yang tampil adalah yang harga terakhir. Oke, berarti kita siapkan sebuah form baru untuk menampilkan last price ya. Berarti pertama kita buatkan listnya dulu dan kita sort pembelian terakhir itu ada di atas. Nah, kemudian setelah itu baru kita klik detailnya, muncul ada produk ya. Sehingga akan kelihatan di situ bahwa itu last price-nya. Nah, jadi maksud saya sama kayak tadi, ini kita buatkan berarti yang dibuatkan berarti adalah berdasarkan PO-nya, Pak. Nah, PO maksudnya PO list-nya ini. PO list-nya ini ada PO dari siapa, tanggal berapa, itu muncul yang paling terakhir itu di atas. Kemudian setelah itu baru di drill down, begitu diklik baru muncul. Pasti otomatis kan last price kan, Pak? Iya, betul. Gitu ya, pasti itu last price. Nah, jadi untuk percepatan saya buatkan query dulu untuk kebutuhan menampilkan list vendor sama PO-nya. Saya buat query. Saya ambil di sini PO header dan vendor. Di mana di sini ada tanggal, perlu ada company name. Nah, udah cukup itu saja. Nah, saya butuhkan cuma ini. Nah, kemudian ini saya simpan dengan nama. Apakah setiap membuatnya harus bikin query? Terserah. Boleh kita buatkan query, boleh juga nanti secara direct pas pembuatan formnya langsung dia membuat query. Bisa juga gini, kita Ctrl C gitu ya, Ctrl C ininya query-nya. Jadi kita nggak ngambil dari, karena kalau kebanyakan bingung juga nanti di sini. Nah, kita langsung membuat form design, karena ini kebutuhannya cepat untuk penataan, saya langsung pakai wizard saja. Nah, dimana saya akan mengambil dari sepertinya kalau ini harus ada sumber ya. Jadi mohon maaf, saya bikin query lagi yang tadi. Nah, ini saya simpan ini dengan nama key list PO. Udah ada belum? Oh, tadi udah ada ya PO list ya. Key list last gitu ya. Oke. Nah, terus saya buat dari query ya. Query-nya namanya ini ya. Oke, saya tampilkan semua. Next. Oke, header. Ya, saya next lagi. Bentuknya tabular. Next lagi. Finish. Nah, ini udah jadi. Kemudian ini saya rapikan sedikit. Mana tadi? Ini ya. Yes. Ini PO ya. Ini namanya juga ganti aja biar nggak confuse. List ya. List PO header. Nah, maksud saya ini sama kayak tadi case-nya. Ini sebagai dasar kita buat yang paling atas itu adalah yang order terakhir. Jadi walaupun listnya ada ribuan ke bawah, tetap yang paling atas adalah yang order terakhir yang muncul, sehingga nanti di sini kita buat tampilannya secara descending. Apa yang descending? Date-nya berarti di sort descending. Maksudnya descending adalah yang paling muda, dia ada di atas. Nah, kemudian kita buat drill down-nya. Drill down-nya itu kan begitu nanti ini ditampilkan, saya klik muncul
list price-nya, Iya. gitu ya. Kontennya apa saja. Berarti kita buatkan lagi yang tadi yang udah kita buatkan listnya tadi. Nah ini kan udah ada keyboard dan seterusnya gitu ya. Ini menjadi dasar untuk pembuatan list yang berikutnya. Ini saya create lagi, saya buat wizard lagi, saya buat dari list. Tadi namanya PO list Pak ya. Oke, ini semuanya produk ID-nya, produk name-nya, price-nya. Apakah vendornya cukup perlu ditampilkan? Perlulah, nggak apa-apa lah. Tanggalnya juga boleh. Nggak apa, ini semuanya dulu. Oke, tabular, next, finish. Oke, PO detail. Nah ini saya supaya nggak bingung. PO list, PO detail. Ya, nah, ini kita tampilkan dengan apa namanya, list yang sama. Oke, saya kecil lagi di sini. Ya, ini saya rekam. Nah, ini kita akan munculkan. Oke, date-nya kurang gede. Date-nya kurang gede. Ya, ini kita naikkan dikit. Sudah cukup. Ya, sudah muncul listnya. Sekarang kita akan atur dari sini, dari list header. Sama polanya dengan tadi berarti kan. Ada yang masih ingat tadi saya buat di sini tombol ya, Tombol. persis kayak tadi. Di sini ada CMD view. Yes, CMD view. Oke, kemudian di sini eventnya, tampilkan form apa tadi? Nah ini, yang ditampilkan apa? Do CMD open form. Apa nama formnya? List. Di sela-sela apa itu? Ini sebelah kiri ada nih. Nah ini kita kecilin dulu. Nah, list. List PO detail. Nah ini kita copy aja lah. Nah, Ctrl C daripada. Oke. Nah ini kemungkinan salahnya kecil. Itu nama formnya normal. Kita nggak pakai filter, tapi kita menggunakan condition. Apa conditionnya? PO number ya. Number. Nanti kalau salah namanya kita perbaiki. Sama dengan, nah itu PO NO. Oh berarti PO NO namanya. Kenapa kita pakai tanda petik lagi kemudian petik satu? Karena dia karakter. Nah, statusnya apa ini? Dia nggak boleh, dia hanya read only kan? Cuma lihat aja kok. Nanti pun begitu untuk membuka yang, oke coba ini kita tutup dulu. Saya cek dulu di sini tadi namanya, takutnya salah. PO number, PO underscore NO ya. Oke, saya ulangi lagi di sini. Maaf. Tadi tombolnya mana? Salah, bukan di sini. Tombolnya di mana Pak? Di header sini ya. Apa di sini nama tombolnya? View. Apa tadi eventnya? Ini bukan PO number, tapi apa di sini? PO underscore NO gitu ya? Iya. Nah, sama. Sama ya? Iya sama. Ini PO number di sini adalah
PO number yang form detailnya Ya. yang akan kita buka. Ya. Dasarnya dari sini. Ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, saya buka di sini. Saya mau lihat ini view. Terus kalau muncul begini berarti namanya tidak sama PO number. Sebentar. Kita cek di sini. Ini namanya di sininya tidak ada PO number, Pak. Oh iya. Jadi gimana caranya? Di sini waktu selectionnya tetap kita munculkan PO numbernya. Ini kita bawa walaupun tidak dimasukkan dalam list. Oh. Ya. Bisa ya? Walaupun nggak dimasukkan dalam list, ini kan nggak masuk ke dalam list, Pak. Iya, iya. Dia akan melihat dari data source-nya. Data source-nya ada PO number, dia akan dikenali. Kalau barusan kan nggak dikenali. Karena memang di source-nya tidak disebutkan. Sekarang coba kita buka lagi. Save view. Munculkan. Nah, ini muncul yang last price. Sesuai dengan kita tadi mau ngurutnya ini kan nggak alfabet nih. Gimana caranya? Ini sepertinya dia karena tadi pakai wizard ya, dia membuat selection sendiri nih. Nah, kalau ini kita bisa nggak edit di sini? Edit aja di sini di sumbernya. Tinggal kita atur apa? Date-nya kita mau descending. Tanggal 6 dulu kan, Pak ya? Iya. Oke. Udah, sebentar. Kita simpan, kita buka lagi. Ini yang tanggal 6. Ini yang tanggal 5. Tanggal 6. Oh, nih harga terakhirnya harganya sekian. Gitu ya. Walaupun sebenarnya ini nggak perlu dimunculkan nih. Yang ini sebenarnya nggak perlu. Tadi bisa kita hilangkan. Yang kita butuhkan barangnya apa, harganya berapa kan gitu, Pak. Itu yang last price. Jadi nanti ini muncul pasti akan ketika sudah datanya udah banyak, ini kan muncul banyak. Tapi tetap yang paling atas itulah yang penyembelian terakhir. Dan ini hanya listnya saja. Begitu saya butuh produknya, produknya ini terakhir sekian. Mouse. Itu kalau dari sisi harga terakhir. Kalau mau mengcompare harga yang paling murah terakhir, nah itu berarti yang tadi, Pak. Berarti ini harganya pernah sekian. Tapi kan kalau harga agak susah, Pak, karena kan apalagi kalau nggak tahu acuannya rate-nya dolar gitu kan. Iya. Lain Bung, kemarin dolar 14.000, sekarang 12.000. Makanya saya bilang agak sulit kalau kita bicara yang lowest price. Misalnya itu kan lowest price bahasa tahun 2005 gitu. Sekarang ini 2018 nggak mungkin harga itu kita pakai. Iya. Tapi last price masih bisa. Cuma last price di sini semua barang ya, Pak ya, nggak sesuai dengan apa yang kita minta request. Nah, kalau misalkan nanti mau last jadi di last price itu ya, misalnya kan Bapak itu kan ada mouse, komputer atau apa gitu ya. Nah, sekarang saya cuma minta mouse doang gitu. Jadi last price mouse itu kelihatan last price mouse ini gitu. Tanpa melihat lagi ada komputer, ada ini keyboard gitu. Oke. Berarti kalau itu kriteria yang kita gunakan adalah pembelian mouse sama. Berarti nanti gini, kita buatkan ada list barangnya dulu. Jadi misalnya list produknya bisa nanti dalam bentuk list produk, atau bisa berupa nanti kita mau pakai search gitu ya. Anggaplah kita pakai list. Ini ada mouse, Ya, ada mouse. Kemudian saya klik mouse, itu harga terakhir berapa sih? Gitu ya. Iya. Itu yang akan muncul di dalam tabelnya itu, dalam listnya. Dan itu automatically akan update. Jadi lebih enaknya mungkin kita tampilkan saja ada tabel berupa barang, itu dia. produk ID, produk name, langsung last price. Last price ya, itu maksudnya. Gitu ya, last price, dan kapan itu terakhir, Iya. tanggalnya gitu, dan dari siapa vendornya. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Nah, Pakai ini kali, Pak. Coding kali itu ya. masih coba saya siasati pakai query. Jadi di sini saya akan coba buatkan query. Powerfulnya query itu memang salah satunya adalah menghandle hal seperti ini. Mudah-mudahan bisa. Saya akan ambil sini ada produk, kemudian
acuannya mengambil dari dari PO ya Pak. Dari PO detail, betul. Dari PO detail, kemudian saya juga pengen tahu waktu kapan terjadi dan siapa vendornya. Nah, yang saya ambil hanya product name, product. Kemudian kapan dia tanggal terakhirnya, kemudian berapa harganya, kemudian siapa vendornya. Oke. Kemudian di sini saya akan ambil kriterianya sama dengan PR produknya yang di PR. Oh ya, berarti nanti itu selectionnya tambahkan ada PR lagi untuk ditampilkan di sini yang belum dibuatkan, yang apa close date-nya masih open. Close date-nya masih open. Tapi sebentar, saya akan coba tampilkan dulu di sini yang nilai tertinggi. Saya mau lihat saya taruh depan dulu sebentar ya. Ada beberapa Oke, nanti ini kita ini aja lah, kita kalau dari sisi apa namanya selection yang sudah disiapkan dari sisi kriterianya, ini kan memang hanya ada pengelompokan, kemudian di sini ada apa namanya first itu data pertama ya, last itu data terakhir, expression itu untuk membuat sebuah formulasi, kalau where berarti untuk membuat kriteria. Nah, di sini kalau kita buat kriteria kan harus ada pembanding. Sementara pembandingnya ini kan kita harus ada dalam bentuk nilai yang dinamis. Ya, karena kalau kita tulis di sini itu berarti kan statik. Nanti bisa sih kita ngambil tulis juga kriteria di sini, tapi harus diambil dari variabel form yang nilainya dinamis. Kalau kita tulis di sini yang kriterianya apa gitu, itu kan statik. Nah, itu nggak bisa. Tapi ini menjadi acuan untuk ini saja. Ini hanya untuk menjadi acuan sumber datanya. Jadi kita berarti kita akan mengacu kepada yang tadi Pak. Ini nggak usah di create. Nah, yang PO list tadi yang ini, nah ini akan menjadi acuan. Kemudian nanti disinergikan dengan PR yang belum statusnya masih open. Nanti coba kita simulasikan bagaimana tabelnya itu menampilkan hanya yang harga terakhir, bukan harga terakhir, order yang terakhir. Nah, adapun kalau mau diseleksikan dengan ini sebenarnya tinggal ditambahkan juga di sini ada apa namanya penambahan fieldnya. Ini kita tambahkan ada tabel PR-nya, PR detail tambahkan juga, terus PR header tambahkan juga. Kemudian di sini nah statusnya yang approve by-nya close date-nya masih null, belum ada isinya ya, is null. Nah, berarti ini close date-nya nih belum di approve semua, sehingga ini akan muncul kalau kita komparasi dengan PR purchase request-nya ya. Saya taruh
taruh ini juga, taruh apa namanya di sampingnya. Maksud saya hanya untuk ini kan PR dari PO detail, ini PR dari produk ID dari PR detail, PO produk ID dari PO detail. Nah, itu akan sama tampil. Kalau kita lihat di sini ada 6 record. Padahal kalau kita lihat produk itu ada 5 produk. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa yang tampil di sini adalah hanya yang yang PR-nya belum dilakukan, belum di close, gitu ya. Nah, coba saya akan contohkan satu yang udah di close. Berarti kan cara penandaannya kan adalah cukup di PR-nya itu dikasih ada tanggal. Nah, ini saya berikan tanggal. Anggap ini sudah close tanggal berapa? Tanggal 10 bulan 7 tahun 18. Ini kan penandaannya kemarin begitu. Kalau udah diisi close date berarti statusnya sudah close. Kalau belum diisi close date berarti statusnya masih open. Nah, kalau kita lihat di sini akan muncul ya cuma satu saja. Nah, tapi nanti di sini harga yang akan diambil adalah harga dari ini yang terakhir. Ini harus dibuat 2 query, Pak. Nggak bisa kita bikin 1 query. Jadi buat query dulu yang khusus untuk mengambil harga terakhir untuk semua produk ya. Jadi ada tabel khusus yang isinya itu nama barang, produk ID, kemudian harga terakhir. Ini 1 query sendiri. Itu dari PO itu ya? Iya. Itu dari PO, kan? betul, sudah close. Nah, baru kemudian kita buat query lagi yang dari yang purchase request. Baru itu query dengan query yang kita relationkan. Oh iya. Ya, query dan query yang kita relationkan. Nah, itu polanya begitu. Nggak bisa dalam bentuk 1 query. Nggak bisa. Karena nanti bagaimana caranya itu? Kita lihat nanti. Mungkin nanti di simulasi pertemuan berikutnya bisa kita hilang. Tapi logiknya gambar gitu ya. Jadi satu query itu ngambil semua. 1 query khusus untuk mengambil data semua yang ada seperti yang ada di PR. Ada di PR. Ya. Kemudian tapi ngambilnya datanya dari PO. Iya, gitu. Jadi ada query khusus yang tabel produk ID dan harga terakhir. Kemudian ada query khusus hanya yang PR yang belum di close. Kemudian 2 query inilah yang kemudian di relationshipkan, maka muncullah nanti yang belum dipesan ini harga terakhirnya ini. Ya, mungkin itu nanti simulasinya mungkin lebih enak nanti kalau datanya saya lengkapi dulu, Pak. Karena kalau belum ada data contoh konkret nggak bisa tervisualisasi dengan jelas ya. Oke, baik. Ini sudah saking seriusnya kita. Tapi bisa ngikutin? Bisa. Itu jadi misalnya kan satu perubahan 1.000 misalnya terakhir terus jadi 2.000. Nah, yang 1.000-nya ini udah yang 1.000-nya ini udah hilang lagi jadi 2.000 gitu ya. Ya ganti lagi gitu. Kalau untuk datanya tadi asumsi data yang harga terakhir ya. Kalau data harga terakhir kan kita acuannya adalah list produk saja. List produk misalnya tadi ada 5. Maka di tabel itu cuma ada 5. Tapi harganya yang muncul adalah harga yang terakhir. Jadi misalnya ada 1.000, 2.000, 3.000. Kalau 3.000 terakhir ya ambil 3.000. Iya. Kan misalnya kata 3.000 nih. Kita bulan depan lagi, misalnya 3 bulan lagi. Kita barang itu pakai yang terakhir 4.000. Jadi terakhir lagi terus gitu. Betul. Jadi positioningnya itu adalah tergantung kita bukanya pada saat kapan. Kalau kita tanggalnya misalkan tanggal sekarang, dicek order date terakhir itu kapan. Nah, itu yang dipakai sebagai acuan. Ya itulah kalau belajar langsung menangani case yang real itu jadi menarik. Menarik. Jadi kita nggak cuma ngawang-ngawang gitu ya. Jadi nanti buat ini langsung to the point. Ada case gini gimana caranya? Ya mudah besok kita coba simulasikan. Barangkali itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa